Halo gengs, Goca. Jadi hari ini gue mau ngomongin soal meja kerja yang minimalis dan bersih. Jadi gue udah pernah bikin video soal gimana cara bikin space kita itu lebih minimalis. Tapi di video ini tuh gue cuma mau showcase meja kerja yang minimalis itu seperti apa. Jadi untuk tema kali ini tuh warnanya lebih ke putih dengan gadget-gadgetnya itu warna abu-abu atau hitam. Gue rasa sih warna putih dicampur warna abu-abu itu adalah cara yang paling gampang untuk membuat visualnya itu langsung kelihatan minimalis. Oke, jadi sebelum kita mulai, ini mostly barang-barangnya gue udah punya ya, jadi gue cuman campur-campur aja lagi, kecuali lampu meja di belakang dan juga headphone stand ini gue beli lagi ekstra. Tapi selain itu ini adalah barang-barang yang gue udah punya, dan kalian juga nggak perlu ikutin sama persis barang-barangnya harus kayak gini. Kalian bisa pakai barang yang kalian udah punya sendiri. Ini cuman sebagai contoh dan guide juga untuk membuat meja kerja yang minimalis dan bersih. Oke, jadi kita start dari mejanya aja. Itu adalah IKEA Lindmon dan kakinya itu IKEA Adils. Sangat standar sih, gue rasa ini adalah meja-meja yang orang-orang udah punya karena memang desainnya udah bagus, harganya juga lumayan affordable. Walaupun ini kayunya itu kosong, dan memang kalau misalnya kita tanya ke orang yang ngerti kayu, ini tuh lumayan kualitasnya jelek. Tapi gue yakin banget untuk most people itu meja ini udah cukup setengah mati buat kegunaan sehari-hari. Dan thanks karena desainnya yang simple ini bakal blend in banget dengan tema minimalis hari ini. Ini yang panjangnya 120 x 60. Untuk panjangnya sih balik lagi ke kebutuhan kalian gimana. Mungkin space kalian lebih sempit atau lebih luas, jadi kalian bisa pilih yang lebih gede. Jadi ya, itu sih balik lagi ke keputusan kalian. Untuk kursinya gue pilih yang kursi biasa ini. Gue sih kurang tahu namanya apa ya, tapi gue yakin banget pasti banyak juga orang yang punya ini. Gue juga sering lihat di restoran-restoran gitu banyak yang pakai kursi ini. Gue lupa harganya berapa, tapi gue belinya di Informa, dan gue yakin kalau kalian masuk ke Informa pasti ada lah. Tinggal tanya orangnya di sana. Kayaknya 200.000 deh. Kayaknya 200.000 harganya. Ya, gue double check dulu. Ya, dibilang nyaman duduk di sini sih. Sebenarnya lumayan loh, not bad loh duduk di sini, karena bentuk kursinya itu lumayan support kita punya punggung dan bagian pantat juga. Jadi oke sih, lumayan sih, not bad. Ya selama kita duduknya tegak gini, menurut gue sih bakal fine-fine aja. Oke, jadi kita move on ke gadget-gadget yang ada di atas meja ini. Tapi ini balik lagi ke setup kalian tuh kayak gimana ya. Mungkin kalian cuma pakai laptop, atau mungkin kalian ada PC, atau mungkin kalian pakai iMac maybe. Untuk senario gue pakai laptop yang colok ke monitor. Sebenarnya bisa cuma taruh laptop doang, jadi lebih kelihatan bersih dan minimalis ya. Tapi menurut gue sih itu kurang sehat ya untuk punggung kita, karena gesturnya laptop kan kurang enak tuh, kita agak turun ke bawah. Tapi kalau kita colok ke monitor, kita bakal bisa lebih tegak. Dan biar laptopnya gak berantakan, gue pakai laptop stand ini. Ini barangnya gue udah beli lama, tapi gue cuma pernah pakai sekali karena sebelum gue punya monitor ini kan gue masih pakai monitor yang agak jelek itu. Jadi pas gue colok ke monitor yang jelek itu kurang enak liatnya. Jadi habis itu gue nggak pernah pakai lagi. Sampai akhirnya monitor ini datang, akhirnya gue bisa pakai lagi barang ini. Yang gue suka dari barang ini tuh adalah build quality-nya. Semuanya itu full metal, bukan plastik yang ala-ala dilapisin cat metal biar kerasa kayak metal. Ini beneran dari metal semua, dan di bawahnya juga ada karet-karet biar nggak goyang-goyang. Dan barangnya juga lumayan berat, jadi kerasa quality banget. Pokoknya ini kerasa kokoh banget dan serasa bisa menahan laptop yang lebih gede. Yang gue nggak suka dari barang ini tuh adalah cara masukin dan cara lepasin laptopnya. Gue nggak tahu, mungkin laptop lain tuh beda-beda ya. Tapi kalau pakai laptop gue, kalau gue cabut, stand-nya ikutan. Sebenarnya itu cuma bikin prosesnya nggak mulus aja sih. Nggak masalah besar-besar banget. Karena laptop gue nyangkut-nyangkut, jadinya gue lebarin jepitannya. Tapi kita cuma bisa lebarin itu dari bawah pakai kunci L ini. Karena kuncinya itu lewat bawah, jadi bikin prosesnya itu jadi kurang mudah lah, kurang convenient. Tapi selain itu, gue nggak ada masalah sih. Desainnya juga pas banget minimalis, dan ini bikin laptop kita nggak berantakan. Untuk laptopnya sendiri, gue pakai Dell XPS 159560. Ini model yang tahun 2017, dan walaupun udah lumayan pelan dan suka nge-lag, tapi ya masih cukup lah, masih cukup buat kegiatan gua. Untuk speknya ini pakai i5 7300 HQ dan 32 GB of RAM, 256 SSD, dan juga GTX 1050. Walaupun ini kedengarannya kuat banget ya laptopnya, apalagi dengan 32 GB RAM-nya itu karena gua tambahin lagi sih kemarin nih. Tapi Dell yang tahun 2017 ini kebetulan
itu banyak masalah. Dan gue Google juga banyak banget orang yang komplain. Pertama overheat lah, kedua banyak banget isu dengan driver Nvidia-nya, dan sampai parah banget kalau gue buka Lightroom atau Illustrator atau InDesign gitu, itu lag-nya luar biasa, lag parah banget lag-nya. Tapi setelah beberapa bulan gitu pas udah update drivernya gitu, udah lumayan lah, masih nge-lag tapi udah lumayan. Terus sekarang GTX 1050 gue ini udah nggak kedetek lagi sama laptop ini. Gue bingung banget kenapa. Kalau kalian tahu solusinya boleh sharing di komen, bantu gue. Pokoknya gue udah capek banget. Gue udah capek banget sama laptop ini. Don't worry, I still love you. Oke, seterusnya itu adalah monitornya. Ini adalah gadget yang terbaru yang gue beli. Itu adalah monitor dari Xiaomi Mi Curve 34 inch. Gue juga udah bikin video soal monitor ini. Kalau kalian tertarik nonton, gue bakal kasih linknya di atas dan juga di bawah. Ada satu hal yang sayang banget monitor ini nggak ada, itu adalah USB-C. Karena kalau ada USB-C, gue bisa tinggal pakai USB-C ke laptop gue. Tapi karena nggak ada, jadi solusinya itu gue beli HDMI adapter ke USB-C. HDMI adapternya kita juga bisa colok ke power biar kita bisa cas laptopnya sekaligus. Tapi maksimum wattnya itu adalah 60 watt, jadi itu nggak cukup untuk ngecas laptop gua. Laptop gua itu butuh 130 watt. Tapi kalau kalian pakai MacBook, gua rasa bisa sih, soalnya MacBook punya charger itu lumayan universal. Jadi kalau misalnya kalian pakai charger HP pun, itu tetap bisa cas, tapi ya bakal pelan aja. Karena laptop gua nggak bisa, jadi gue tetap pakai charger laptopnya buat ngecas. Dan itu artinya kita harus deal sama satu ekstra kabel lagi. Untuk speakernya, notice nggak ada speaker sama sekali karena gue juga nggak pakai speaker. Alasan kenapa gue nggak pakai speaker di setup ini karena gue ngerasa speaker itu bisa bikin jadi lebih rame dan menjadi lebih berantakan. Karena itu adalah satu atau dua barang lagi yang kita harus taruh di atas meja, dan pastinya juga ada kabel-kabel lagi yang kita harus urus. Jadinya untuk setup ini gue nggak pakai speaker, jadi suaranya itu masih keluar dari laptop gue. Walaupun speaker yang dari laptop gue itu nggak bagus-bagus banget ya, tapi cukup lah. Sudah cukup, tidak perlu yang gimana-gimana. Tapi misalnya kalau gue butuh suara yang lebih kritikal, misalnya gue lagi edit video, butuh dengerin lebih jelas, gue tetap taruh headphone di sini. Untuk headphone standnya ini, gue baru beli ini, kayaknya cuman, seingat gue 40.000 gitu deh. Gue lumayan suka desainnya, minimalis, nggak ada branding yang gimana-gimana banget. Walaupun ini ringan dan kayak mainan, tapi ya kan cuma buat taruh headphone kan, dan bagus kok kalau ditaruh di meja, nggak ada masalah. Karena headphone gue itu masih pakai kabel, gue jadi bikin sistem untuk biar nggak bolak-balik cabut lepas kabelnya kalau gue lagi pakai. Jadi karena gue nggak mau ada kabel di atas meja, jadi gue jalurin kabelnya lewat bawah meja. Gue tempel kabelnya pakai kabel clip, dan juga kabel-kabel yang ekstra panjangnya itu gue gulung pakai velcro strap biar nggak kemana-mana. Dan by the way, kalau kalian cinta sama setup kalian, velcro strap dan juga kabel clip itu adalah hal yang harus kalian invest. Percaya gue, it will change your life, it will make your life easier, it will save you time, dan juga itu bakal bikin kegantengan kalian naik 20%. Bukan kegantengan muka, tapi kegantengan meja kalian. Kalau gue butuh headphone-nya, kabelnya itu nggak bakal di atas meja, ganggu keyboard gue atau mouse gue. Dan kalau gue udah selesai pakai, gue bisa lipat dan masukin lagi di bawah. Tuck away, hidden, nggak kelihatan, clean, minimalis, bersih, you name it, whatever. Nah, tapi gue jujur aja ya, kerjain ini berkali-kali kayak colok, lepas, lipat, lepas lagi, bongkar, colok. Itu bisa bikin frustasi. Jadi kalau kalian udah punya Bluetooth headphone, itu bakal bikin proses ini lebih enak lagi. Tapi kalau kalian kayak gue masih pakai headphone yang ada kabelnya, ya ini salah satu caranya biar kabelnya itu nggak kelihatan. Atau mungkin kalian nggak peduli sama kabel bertebaran di atas meja. Mungkin kalian udah merasa, udahlah, capek gue beresin kabel terus. Hidup tuh terlalu pendek buat peduli sama kabel. Ya boleh aja sih, cuman ya kalau gue sih, gue lebih sukanya meja gue nggak ada kabel. Speaking of cable free, peripheral yang gue pakai itu juga mesti nggak ada kabel biar lebih achieve the minimalist look. Nggak perlu brand yang sama persis gue pakai, masih banyak brand di luar sana yang
desainnya juga minimalis dan harganya juga nggak terlalu mahal. Gue bakal coba cariin dan kasih link pembeliannya di bawah buat kalian yang tertarik. Kalau kalian pernah nonton video gue, kalian pasti sering lihat keyboard ini keyboard favorit gue, dan gue udah ganti keycapnya ke warna abu-abu biar lebih cocok dengan tema sekarang. Dan untungnya si MX Master ini juga warnanya udah pas banget dengan tema yang sekarang. Menurut gue ini sangat simple dan clean, dan semuanya juga ada purpose sendiri-sendiri. Untuk barang-barang lainnya, gue ada taruh tatakan gelas ini yang terbuat dari kayu dan juga tanaman mini ini untuk membuat setupnya itu lebih ada warna lah tanpa bikin lebih berantakan. Dan juga barang yang barusan gue beli untuk tambah ke meja ini itu adalah lampu dari IKEA ini. Menurut gue desain lampu ini masuk banget ke tema kita sekarang. Cuman sayangnya hal yang gue nggak suka itu adalah kabelnya dan juga ada aksen emas-emas ini. Kalau warna abu-abu pasti jauh lebih bagus. Tapi overall I love it. Untuk lampu di dalamnya sendiri, gue beli lampu dari Bardi, dan dibanding dengan harga yang jauh lebih murah dari Philips Hue, it gets the job done. Jadi ya enak aja sekarang gue bisa ganti-ganti warna kalau gue mau. Tada! Tada! Tapi ya mostly gue bakal taruh di warna ini. Oke, untuk masalah kabel yang ada keluar-keluar dari laptop gue dan juga monitornya itu, gue pakai sistem rak dari IKEA juga dan taruh semuanya di bawah. Dan ini juga standar sih, banyak banget orang pakai rak ini. Super simple dan sangat useful. Kita tinggal kait-kaitin aja kabelnya biar nggak gantung-gantung, biar nggak kelihatan jelek. Dan juga yang terakhir, satu hal yang menurut gua orang suka agak nggak pedulin itu adalah warna temboknya. Cat tembok itu juga play a big role dalam membuat visual meja kerja kalian itu kayak gimana. Since gua temanya putih, jadi itu make sense untuk gua taruh di wall yang putih juga. Ya menurut gua sih jangan taruh di tembok yang pink gitu atau hijau gitu kan, jadi lucu ya. Jadi make sure aja tembok kalian itu minimalis, dan mungkin kalau kalian ada pajangan yang memang masuk ke tema kalian, boleh banget dipajang di tembok-temboknya. Gue juga pengen banget sih taruh, cuman nanti aja lah, nggak apa-apa. Oke, jadi itu adalah meja kerja yang bersih dan minimalis. Semoga kalian bisa melihat video ini sebagai inspirasi. Let me know apa pendapat kalian di komen di bawah biar kita bisa ngobrol bareng. Kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton.